Shalom Baslighter, ketemu lagi sama gua Radif dan kali ini gua ditemenin sama teman gua yang ganteng, bikin lu langsung enjoy, ya kan? Halo brother. Halo, Kenalin diri dulu dong, Fet. nama gue Jafet. Gue masih mahasiswa. Gitu aja kali. Lu kuliah di mana sih, Fet? Hah? Kuliah di mana? Gue di LSPR, Bang. LSPR. Jurusan Marketing Communication. Marketing Communication. Artinya lu mempelajari teknik berkomunikasi. Iya. Lu wondering gak sih kenapa gua ngundang lu gitu ke acara, ke segmennya Baslight nih, ke podcastnya Baslight. Wondering gak sih lu? Enggak juga sih. Makanya gue juga bingung nih kalau nih. Kenapa lu undang gue nih? Oke, jadi gini Fet, biasanya orang yang diundang ke podcast rohani itu cenderung adalah tokoh agamawan gitu kan, atau tokoh rohani gitu. Nah ini gue mau ngundang lu, bukannya gue bilang dalam artian lu tidak rohani, enggak. Atau lu enggak agamawi gitu, enggak, bukan dalam artian seperti itu. Cuma gue ngundang lu ke sini adalah gini loh, gue mau buka mata kalian bahwa realitanya nggak semua orang Kristen itu seperti yang tampil di podcast rohani gitu. Ya nggak sih? Berarti tapi bukan lo ada maksud enggak dong? Enggak, maksud gue gini. Lu punya, menurut gue ya, lu punya tampilan unik gitu dalam kekristenan sendiri gitu. Kan kalau di Alkitab bilang itu kan setiap orang itu kan adalah bagian dari tubuh Kristus ya. Lu pernah dengar gak? Pernah. Nah, pernah dengar ya. Artinya nggak semua orang harus melulu sama. Kalau gue ngundang misalkan tokoh-tokoh besar kayak let's say Pak Gilbert gitu kan, atau misalkan kayak Philip Mantova atau apa, ya lo akan melihat sesuatu yang sama aja gitu. Bukannya gue meremehkan mereka ya, justru karena mereka wonderful, karena mereka luar biasa, artinya tiap orang gue suguhin konten rohani, orang akan lihat sisi yang wah gitu. Tapi gue pengen ngasih lihat nih sisi yang lain nih, yang realita menurut gue kehidupan kekristenan lu itu lebih relevan buat banyak orang. Oh berarti lo mau cari yang lebih relate nih gitu ya? Yes, lebih relate. Kayak gitu. Dan menurut gue kehidupan kekristenan lu itu lebih relevan ketimbang kehidupannya Gilbert Lumendeng ke orang-orang gitu. Kenapa? Karena ya sorry nih, jauh gitu loh tingkatan rohaninya gitu loh. Dari pemahaman, perspektif segala macam itu jauh. Iyalah. Nggak bisa samain gue sama Gilbert dong. Iya kayak gitu. That's why gue ngeliat kita coba membahas segi kekristenan tapi lebih down to earth gitu. Oke. Nah, Fet, background lo sendiri, lo itu lahir dari keluarga Kristen ya? Iya dong. Lahir dari keluarga Kristen, kecil, sekolah Kristen, bener nggak sih? Di mana dulu sekolah? Gue dulu sekolah tuh di BHK, tuh Katolik tuh. Katolik. Terus gue ke Penuai, SD, masih SD ini. Itu juga Kristen. Ke SMP Kristen, sampai SMA gue Kristen. Ada nggak sih efeknya lo dari sekolah lu yang dari kecil Kristen itu, efeknya apa di lu gitu? Kalau lu compare sama teman-teman lu, mungkin lu ketemu teman-teman lu yang Kristen juga di kampus gitu kan, yang mungkin backgroundnya dia sekolah negeri, SD sekolah negeri, ya kan, SMP sekolah negeri, SMA sekolah negeri, tapi dia sama-sama Kristen nih, sama-sama dengan lu. Apakah lu melihat ada sebuah perbedaan dari lu yang dari kecil sekolah Kristen sama dia tuh ada perbedaan nggak sih? Ya sebenarnya sih ada sih, kalau gue bilang ada sih ada bang ya. Ini kalau sedikit cerita nih mungkin kalau waktu gue masih kecil, waktu gue masih di sekolah lah hitungannya, sama ketika gue lagi berada di dalam lingkupan dunia kampus ya, itu tuh beda banget. Dimana kayak kalau misalnya di kampus gue yang teman-temannya Kristen juga nggak ada tuh yang ngingetin kayak ibadah bareng yuk atau gimana. Tapi kan kalau sampai saat ini nih teman-teman gue yang sama gue waktu di sekolah itu kan juga masih ngingetin, masih kayak Fet ke gereja bareng sama gue yuk, kayak gitu-gitu. Oh, artinya itu ada pengaruhnya ya bro ya? Iya. Itu ada pengaruhnya. Gue pikir tuh nggak ngaruh gitu. Karena kan gue pernah nongkrong sama teman-teman lu gitu. Iya. Orang yang dari kecil Kristen gitu, sekolah-sekolah Kristen. Kelakuannya sakti bro. Ya, maksud gua gue pikir jangan-jangan nggak ngaruh nih buat behavior seseorang gitu. Artinya lu sekolah di sekolah Kristen juga ternyata tuh nggak ngaruh menurut gue ya waktu itu ya. Ternyata tuh nggak ngaruh, kelakuan lu nggak jauh beda gitu sama orang-orang yang nggak sekolah di sekolah Kristen gitu. Tapi ternyata dari argumen lu adalah ternyata itu pengaruh ya. Pengaruh. Di balik
begajulannya lu dan kawan-kawan lu, lu sebandel apa sih? Ya, gue dibilang sebenarnya nggak bandel-bandel Nggak juga bandel-bandel. ya. Walaupun gue bandel, gue juga, gue masih inget Tuhan sih bang, gimana ya? Iya, di balik lu dan teman-teman lu yang begajulan itu ternyata masih ada hal-hal rohani yang kalian keep gitu, kayak kita ibadah bareng yuk. Masih ada itu. Masih, ya bahkan nih ya, ini lucu sih sebenarnya. Kadang-kadang nih gue malah topik-topik nongkrong gue nih kadang-kadang malah di jam 12 ke atas. Itu tuh udah pasti berbau rohanian. Oh, itu Indonesia bagian deep talk. Ya kan? Deep talk. Terus lu bahas masalah rohani. Rohani. Ada kan kita juga pernah ngebahas tuh, sering. Oh, sering. Kita sering. Kita sering. Ya itu kadang-kadang bahkan gue suka juga tuh berdebat sama teman-teman gue. Kadang-kadang mengenai apa? Gimana sih pola pikir lu mengenai apa? Lu nyebut branding perlu gua sensor gak sih? Oh iya juga. Gak apa-apa, lanjut aja. Ya lanjut. Lu pernah berdebat sama mereka juga mengenai nilai-nilai kekristenan. Iya, tapi kalau di sini konteksnya tuh kita nggak saling ngejatuhin atau ya ini murni pure doang, kita bener-bener pengen tahu sudut pandang dari agama lo itu kayak gimana dan agama gua kayak gimana. Kayak gue pengen cuman belajar aja lah kita. Different kan? Atau jangan-jangan sama ternyata bang, wah itu lu gila sih. Different kan, beda kan. Beda. Nah, karena lu bilang beda, gue mau tahu dong, kalau menurut sudut pandang lu, kekristenan tuh seperti apa sih? Ini kekristenan gimana nih, Man? Maksud lo? Sepemahaman lu aja, yang mulai dari yang lu artikan sebagai kekristenan tuh apa? Apakah people behavior gitu, atau kekristenan adalah sebuah religi atau apa? Ya menurut lu aja, gue pengen denger gitu. Kalau menurut gue ya, kekristenan itu dari kita berpikir, dari kita bertindak, dan dari kita sebagai human relation lah untuk sesama manusia. Itu mungkin menurut gue, dan bentuk dari iman kita sendiri. Oke. Kayak gimana? Artinya mencakup sesuatu yang ke dalam dan sesuatu yang keluar gitu. Iya. Oke, sejauh ini sih pemahaman gue masih sama nih. Nah, Fed, kalau kayak gitu kan bicara mengenai branding dong. Kekristenan adalah sebuah branding, bener gak? Marketing dong. boleh. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya S Jafet, salah satu brand dari Jafet adalah seorang Kristen gitu. Iya. So, apa yang lu lakukan akan berpengaruh sama orang lain lihat brand itu dong, bener? Iya. Ketika lu sebagai seorang Kristen dan tampilan lu kayak gini gitu kan, orang kan punya penilaian sendiri gitu kan. Atau Kristen ngelihat gua, mereka punya penilaian sendiri gitu kan. Atau Kristen ada orang Kristen lain dengan tampilan lain gitu, mungkin gimbal atau apa, orang akan melihat dengan penilaian sendiri gitu. Nah, pertanyaan gua adalah, menurut lu sejauh ini lu menampilkan citra yang positif gak sih sama brand lu? Ya mostly sih nggak juga sih bang. Masa sih? Ya mungkin kadang-kadang iya. Tapi ya gue sih setuju nggak setuju sebenarnya. Kalau lu ngomongin sebagai Kristen itu sebagai branding. Ya iya juga. Iya gue setuju. Gue setuju apa nggak setuju nih? Gue tetap setuju. Gue setuju. Cuman kayak menurut gue untuk lu bertindak, untuk lu melakukan sesuatu, lu nggak perlu harus memberitahu kalau lu Kristen gitu. Oh enggak, arahnya nggak ke situ. Maksudnya lu tanpa lu memberitahu bahwa lu adalah Kristen, orang kan tahu nih, Jafet ini seorang Kristen gitu. Ketika lu melakukan hal yang aneh gitu kan, otomatis kan brand lu ini kan ke bawah kan. Ibaratnya gue brand ambasadornya Scarlett nih, misalkan. Gue brand ambasadornya Scarlett. Kalau Scarlett mau endorse, kontaknya ada di kolom description. Kalian bisa endorse. Nah, gue kan brand ambassador Scarlett di akun gue yang lain gitu kan. Ketika gue melakukan sesuatu yang, ya apapun, bukan sesuatu yang spesifik, apapun yang gue lakukan, orang akan melihat itu representatif dari Scarlett. Make sense kan? Make sense. Ya kan, ketika, ibaratnya gini, ketika muka gue jerawatan, orang bakal nilai Scarlett jelek dong. Iya. Karena, Scarlett ini kan produk kecantikan, tapi kok BA-nya amburadul ya kan? Kok bisa? Iya, kok bisa kayak gitu.
Maksud gue branding tuh seperti itu bro, kayak gitu, bukan dalam artian, gue Kristen nih, sini gue bantu lu, enggak kayak gitu. Tapi lebih ke yang apapun yang kita lakukan, nggak positif atau negatif, orang tuh tetap melihat, oh ini orang Kristen nih begini gitu. Pernah nggak ada akhirnya nih orang di luar Kristen, non-Kris, ya aneh banget ya kalau non-Kris ya. Biasanya kan yang pakai non kan agama sebelah tuh. Umat non ini gitu kan, ini non-Kris gitu, non-Kris aneh sih. Maksud gue, ada nggak orang yang nggak Kristen, tiba-tiba datang ke lu, bukan dengan maksud berdebat, tapi dengan maksud ingin tahu, bertanya mengenai kekristenan itu seperti apa. Pernah nggak lu ketemu pengalaman begitu? Pernah. Ada lah 2-3 orang. Wih, banyak lah 2-3 orang bro. Iya. Terus, bagaimana lu mendeskripsikan hal itu? Apakah sama kayak lu bilang ke gua, kayak perilaku, apa segala macam? Beda, jelas beda. Kayak kalau gue sih, kalau cara kita saat berkomunikasi, begitu ada orang yang kayak begitu sih, ini gue nggak ngomongin orang sih, lebih ke temen gue sebenarnya, sering lah. Ya mereka suka nanya-nanya kayak gitu. Gue sih jawabinnya nggak kayak apa yang tadi gue bilang ya, kayak Kristen itu harus selalu dengan apa? Cara gue bertindak, cara gue melakukan sesuatu. Enggak, gue lebih ke kita saling korek-mengkorek, kayak ngerti gak sih? Ngerti gak sih lu bang? Kayak ya gue pengen tahu nih lu, orangnya kayak gini ya, ternyata kayak gini. Emang kalau di dalam agama lu juga ngelakuin hal ini? Atau lu juga ngelakuin ini? Soalnya di agama gue tuh enggak loh. Atau misalnya ternyata di agama lu kayak gitu ya? Lu jawab apa ke dia? Gue jawab, kalau gue nih, ya walaupun kayak misalnya di agama gue kayak begini, tapi gue tuh nggak selalu melalui maksudnya cara gue bertindak tuh nggak kekristenan juga sebenarnya, gitu loh. Jadi maksud gue emang benar kalau misalnya Kristen itu representatif dari Kristennya gue, maksudnya dari pribadi gue sendiri. Tapi menurut gue itu sih nggak selalu ya. Tapi karena yang gue bahas di sini tuh, gue takut dia berpikir gue itu Kristen yang orang Kristen tuh pasti kayak gini. Oke. Ngerti kan lo? Dapat kan lo maksud gue, poin gue. Gue takut dia berpikir kayak, Kristen tuh selalu kayak gini nih. Orangnya representatif dari Japhet. Japhet itu branding yang lu bilang. Branding dari seorang Kristen itu kayak gini nih. Enggak. Gue nggak mau ngebawa topik gue itu ke arah situ. Gue cari hal yang menurut gue dan menurut dia itu relate. Ternyata kayak gini. Ternyata maksud gue biar poin yang apa yang gue mau sampaikan itu masuk ke dia, itu supaya ada sesuatu yang bisa dia dengar mengenai kekristenan dari lu. Dan gue pun juga mengharapkan feedback dari dia. Dan apa feedbacknya? Transfer pemain? Nggak sejauh itu ya? Nggak sejauh itu. Tapi seru nggak sih kalau tiba-tiba ada gue mau ini nih, mau join klub hari Minggu gitu, Sunday Club gimana? Ini dari agama seberangnya atau enggak? Iya, agama seberang lah. Itu sering sih bang. Oh ya? Iya. Serius loh? Iya. Itu teman gue salah satunya, itu pernah gue bawa ke gereja, pernah gue bawa ikut ke cool gitu loh. Oh yang di rumah Memi? Iya. Itu gue lihat. Ke gereja pernah tapi? Pernah. Wih gokil. Hari Natal. Natalan dia? Iya. Beneran masuk tuh. Terus tanggapan dia apa? Kristen aneh, orang ibadah nyanyi-nyanyi gitu. Iya, kayak dugem loh. Gitu. Oh iya. Emang kayak dugem San? Iya, gereja lu berarti yang kayak dugem itu mah. Kebetulan pas Natal panitianya gua waktu itu. Jadi kayak dugem gitu kan. Iya. Artinya ada hal yang menurut dia janggal juga lah ya. Wajar lah. Emang ada perbedaan konsep kan. Karena beberapa aliran Kristen sendiri, gue nggak bicara di luar Kristen nih, di aliran Kristen sendiri ada beberapa konsep ibadah yang tenang, santuy gitu kan, kalem, syahdu, hikmat, terstruktur gitu. Dan ada konsep ibadah Kristen yang fun, gitu. Gue nggak bilang kayak klub, nggak, fun. Gitu. Fun. Karena kan di filosofi gue, di pemikiran gue nih, as seorang yang pernah jadi stage manager waktu ibadah lah kayak gitu. Maksud gue pemikiran gue seperti ini, Fed. Ketika lu menyerahkan ibadah itu kan konteksnya menyerahkan sesuatu ke Tuhan gitu kan. Ketika lu menyerahkan sesuatu ke Tuhan, termasuk emosi lu itu adalah bagian lu serahkan ke Tuhan.
termasuk kayak perasaan lu, entah lu riang, entah lu sedih, itu kan semua yang harus lu serahkan ke Tuhan juga. Ada persembahan buat Tuhan itu kalau konteks ibadah. That's why waktu lu nanya, Bang, lu di sini ini ruang ibadah ya? Gue bilang karena malu kan, kalau lu artikan ini seperti ibadah hari Minggu, gue bilang tidak. Tapi kalau lu tanya ibadah atau enggak, ibadah. Apapun yang gue kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu kan ibadah. Iya kan? Kayak gitu, Alkitab bilang seperti itu. Nah, anyway gini, Fet, lu punya ini nggak role model a Christian person dalam hidup lu? Role model gue Papi G. Langsung, to the point. Langsung. Ada Gitu, human role gitu model. nggak ada orang manusia lain gitu nggak ada? Kalau manusia sih enggak sih bang. Bokap nyokap? Ya enggak sih. Tapi bokap nyokap Kristen juga kan dari Kristen. kecil kan? Bukan Kristen. convert kan? Bukan. Bokap gue juga ya orang yang ngajarin gue mengenai berbagai macam hal ketuhanan lah, keimanan gue. Selalu dia ituin. Cuman kalau gue sendiri ya, gue itu orang yang cukup kepo sama hal yang berbau rohanian ya. Sekalipun gue begajolan kayak gini, dan gue tuh dari dulu tuh gue selalu kepo sama hal rohanian, dan sampai gue tuh selalu kulik-kulik sendiri dari kecil. Jadi ya ketika gue baca kisahnya Tuhan Yesus, ya itu yang jadi role model gue sendiri. Wah, jadi artinya tuh lu belajar sendiri tuh? Iya. Ih gila. Gue wondering ya, gue ini kan datang dari latar belakang dimana keluarga gue kan bukan Kristen gitu, non-Kris gitu kan. Ya, di keluarga gue ini, ya karena mereka non-Kris, artinya kan gak ada yang mengajarkan gue, kayak gitu. Tapi waktu gue kecil, waktu gue masih di agama yang dulu gitu ya, gue diajari nilai-nilai agama gue sama keluarga gue gitu. That's why asumsi gue adalah apakah setiap orang Kristen pasti diajarin gitu sama orang tuanya mengenai nilai kekristenan. Asumsi gue seperti itu sampai sekarang. Ternyata fakta yang lu ceritakan nggak melulu seperti itu ya. Nggak melulu. Lu datang sekolah minggu nggak waktu kecil? Datang. Oh lu datang? Datang juga. Yang lu inget dari sekolah minggu lu apa? Nangisin anak orang? Dulu emang gue suka sih bercanda-bercanda. Kalau sekolah minggu tuh bercanda-canda. Ya dapat feel-nya lah. Kalau misalnya ngomongin kalau kebaktiannya, ibadahnya. Cuman gue lebih sering bercanda sih kalau masih sekolah minggu. Tapi itu pasti ada kan yang tersimpan di alam bawah sadar lu gitu, yang akhirnya mempengaruhi gitu. Mungkin sama kayak sekolah Kristen lu itu gitu. Ada hal yang mempengaruhi lu gitu dalam pola pikir lu mengenai kekristenan gitu. Ya dibilang ada sih bang. Ya you know lah, waktu kayak ketika lu ada di suatu titik terendah dalam hidup lu, atau lu selalu dalam masalah lu, dan lu bakal mencoba menanyakan kan kayak, Tuhan ini ada gak sih sebenarnya? Atau Tuhan ini bekerja gak sih dalam hidup gua? Sampai dia ngejawab doa gua, walaupun gak secara langsung, gua akhirnya oh iya ternyata lo ada gitu di sini, lo bekerja buat gua, gitu. Dan lu pernah ngerasain itu? Gue pernah ngerasain. Artinya lu pernah mengalami, kalau bahasa gue ya, itu kasihnya Tuhan gitu. Iya. Lu pernah ngalami kasihnya Tuhan gitu, jamahannya Tuhan gitu. Dan itu membekas sampai sekarang ya? Iya, ngebekas sih. Ngebekas banget. Dan yang bikin lu stay as Christian mungkin itu ya? Iya. Terlepas dari apapun polemik hidup lu, apapun yang lingkungan lu coba delivery ke lu, good or bad-nya gitu, lu tetap stay in faith. As a Christian, gila. Salut sih gua. Karena menurut gua lu tipikal yang gini, Fet. Ya, beberapa kali kita kan pernah ada di sebuah perayaan bareng gitu kan. Entah perayaan Tahun Baru atau perayaan Natal ya kan. Adat. Atau ya, kan ada part adatnya tuh. Di mana beberapa orang udah kehilangan kesadaran, dan karena gua masih sadar, kita ngobrol gitu kan. Dan gue amazed gitu, kok anak ini tiba-tiba ngobrolin mengenai Tuhan gitu, mengenai kekristenan, mengenai kerohanian ini dalam sekali gitu. Padahal secara surface gue nggak lihat apa-apa gitu. Maksudnya kalau lu ngasih gue sebuah tampilan gitu ya, let's say sebuah brand, ada nama brandnya misalkan Kinder Joy gitu kan.
Karena gue pernah beli Kinder Joy sebelumnya, gue tahu itu isinya coklat. Tapi kalau lu bawa Kinder Joy ke orang-orang, lu nggak akan tahu itu isinya coklat. Kenapa? Karena warnanya pink. Iya, pink. Iya kan? Warnanya pink sama putih gitu. Yang ditampilin di luar tuh gambar-gambar mainan. Lu nggak akan kepikiran itu isinya coklat. Iya. Nah sama kayak lu. Iya. Gue ngelihat lu, gue nggak kepikiran kalau lu tuh sedalam itu pemahaman lu mengenai Tuhan. Iya. Ya that's why kan gue udah bilang kan di awal kalau misalnya Kristen itu nggak selalu representatif dari gaya dan cara gue ngomong gitu kan. Tapi dari apa yang kita lakuin. Ya. Dan dari iman lah. Ya. Wah gila ini keren sih. Keren sih. Dan lu nggak aktif di gereja ya, Fet ya? Enggak. Gue ada di satu kesimpulan yang maksudnya gini loh. Ternyata walaupun lu bukan aktivis gereja, lu tuh tidak terbatas. Maksudnya gini, lu bisa mencintai Tuhan gitu loh dengan cara lu ya. Ya karena ada deh waktu itu tuh gue pernah ketemu dokter gitu ya bang ya. Jadi dokternya tuh bilang kalau misalnya lu kalau misalnya ibadah, kebetulan dokternya itu juga Kristen. Waktu itu dia bilang ibadah itu tuh nggak selamanya lu harus kayak formal. Lu harus datang ke gereja, lu kayak gimana. Ibadah tuh dari mulai lu sendiri aja. Mau dimanapun dan kapanpun lu mau melayani Tuhan, lu layanin aja. Nggak perlu lu harus kayak buat pesta-pestaan atau misalnya kayak ibadah yang kayak lu harus nyanyi-nyanyi sama dia, sama orang-orang banyak lu harus nangis-nangis. Nggak selalu kayak gitu. Dan juga dalam hal berdoa pun ini yang selalu gue lakuin ya. Kadang tuh gue berpikir kayak waktu gue berdoa, aduh, ini doa gue tuh harus panjang atau enggak sih? Atau gimana sih gitu kan? Iya. Apa Tuhan tuh kalau gue nggak panjang bakal didengar atau enggak sih? Gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Tapi sampai gue pikir dokter itu juga ngomong kayak lu tuh kalau misalnya berdoa, lu berdoa yang menurut lo apa saat itu dengan apa yang terjadi. Apa kayak misalnya, oh Tuhan, Jafet hari ini mau makan, berkati ya makanan dan minuman ini, udah cukup sampai situ. Tuhan tuh juga ngerti, Tuhan tuh nggak bodoh ini gitu loh. Nggak perlu lo sampai bersungut-sungut kayak, aduh, tolong Tuhan berkati kakak-kakakku Tuhan, berkati mama papaku, semoga mereka juga dapat makan dengan baik dan benar. Nggak perlu kan? Iya kan, kalau lu makan lu aja bisa makan, orang tua lu apalagi. Konteksnya kan ke situ aja. Iya. Jadi kayak menurut dokter itu ibadah atau berdoa itu ya make it simple aja gitu loh. Make it itu tuh jadi bagian dari diri lo, nggak perlu lu buat ibadah atau berdoa itu jadi suatu yang complicated gitu loh intinya. Gila. Sedalam itu lu pemahaman lu mengenai itu gitu. Ini lu temuin nggak kayak di anggota keluarga yang di kakak lu mungkin? Atau ternyata cuma lu doang yang begini di rumah nih? Ya, gue sih kadang-kadang sharing ke mereka juga mengenai hal-hal ibadah kayak gini. Ya, lu make it simple aja atau misalnya kayak gimana gitu sih. Accept lah ya mereka ya, nggak ada perbuatan. Untuk dia yang lakuin untuk dia ke Tuhan ya gue nggak tahu sebenarnya. Oh, tapi at least pas diskusi sama lu nggak ada pertentangan. Nggak. Kan lu anak bungsu. Mungkin kan ya lu kan adek gua, lu ngomong apa sih kan bisa kan kayak gitu. Oh enggak bang, justru di keluarga gue ini mulut gue tuh didengar sama kakak-kakak perempuan gue. Oh, gokil. Punya karisma juga lo ya? Oh iya dong. Ganteng sih. Jadi nggak enak. Nah gini Fet, ini kita hidup di keadaan yang serba unik gitu kan. Maksud gue kayak kemarin case-nya gitu, lo lihat Om Deddy Corbuzier gitu kan, tiba-tiba ngundang Ragil kayak gitu. Iya dong. Artinya kan dari segi komunikasi, orang itu kan bertanggung jawab dong sama apa yang dia tampilkan ke publik, bener gak? Setuju. Iya kan? Nah, kalau kira-kira nih, kalau gue undang lu sekarang gitu, orang lain yang ngelihat bakal gimana sih, Pet? Apakah mereka get inspired gitu, atau akhirnya mereka menemukan titik, oh ya ternyata jadi orang Kristen tuh nggak serumit itu gitu? Ya mungkin ada yang kayak gitu bang. Cuman
mungkin juga ada beberapa dari mereka yang ya pasti denial sih, apa yang kayak bullshit nih orang nih, bullshit nih. Nggak selalu orang kayak apa anak muda itu kayak gua, atau misalnya kita kan ada di suatu kondisi yang beda gitu. Ya tapi kalau menurut gue sih teman-teman gue yang selalu bareng-bareng sama gue, ya kita buatnya itu kayak begitu. Walaupun maksud gue bukan gue terang di tongkrongan gue sendiri, ya tapi kan kita bisa sama-sama bareng-bareng jadi terang itu sendiri buat nyebarin kekristenan. Keren bro. Buat milenial ya sebangsa gue lah. Keren. Itu berarti artinya gua nggak salah undang orang hari ini. Artinya gua nggak salah undang orang hari ini. Emang ada sesuatu yang Tuhan taruh di elu, dan ya itu yang part yang lu harus keluarin ke orang gitu. Ya dengan cara lu sendiri. Tipikal gini kan, Tuhan kan tidak menuntut sesuatu yang berat dari lu. Memang kalau dia ngasih instruksi step by step, enggak yang dia ngasih instruksi dari A langsung Z gitu, enggak. Tetap step by step tuh, dari A, B, C, dia lu ikutin satu-satu gitu. Cuma kan terkadang kita kan manusia kan, pertama nggak sabaran, kedua tidak percayaan, ya kan. Sehingga kalau Tuhan kasih stepnya cuma sedikit, kita malah nanya, nih bener gak nih dari Tuhan, kok cuma segini doang gitu loh langkahnya, kok clue-nya cuma sedikit, ya kan. Kita bertanya-tanya seakan-akan Tuhan tuh gak ngasih kita step apa-apa. Tapi ya ini, poin yang harus lu mengerti bahwa Tuhan tuh udah taruh nih sesuatu di lu gitu. Ada orang yang mengartikan itu sebagai talenta, kalau lu pernah dengar pengibaratan talenta ya. Ada orang yang mengartikan itu sebagai talenta. Ada juga orang yang mengartikan itu sebagai karunia gitu. Dan buat gua, apapun cara lu mengartikan, ini adalah terang Tuhan yang ditaruh ke lu, dan bagian lu seperti cermin yang merefleksikan terang Tuhan. Lu bisa kasih good influence ke anak-anak muda gitu. Ternyata jadi orang Kristen itu tidak serumit itu gitu. Banyak bro. Gue ironis gini, ketika gue follow akun-akun sosial media gitu, akun-akun sosial media Kristen gitu ya, gue merasa hal yang ironis ketika beberapa influencer Kristen justru mengajarkan sesuatu itu yang menurut gue ngawang-ngawang bro, gak aplikatif. Ngawang-ngawangnya gimana tuh? Kayak lo gimana sih, lo as a Christian lo tuh harus jadi orang yang baik, lo harus jadi ini, harus jadi itu gitu, kayak tuntutan gitu. Sedangkan yang orang bisa pelajari dari orang-orang kayak lu nih, ibaratnya nih, yang orang yang nggak spesifik, lu jadi orang Kristen tuh harus begini, enggak. Ada satu hal yang lu ajarin ke orang-orang, namanya acceptance, penerimaan. Oh ternyata Tuhan tuh tetap mengasihi gua, apapun kondisi gua gitu. That's why kan, lu bilang lu pernah ngerasain kasihnya Tuhan. Apa lu berusaha waktu itu kan? Enggak kan? Enggak. Lu nggak berusaha supaya Tuhan mengasihi lu, enggak kan? Enggak. Yang lu lakuin apa? Lu diam dan menerima, bener gak? Iya. Artinya gini, Tuhan tuh sebenarnya Fed punya inisiatif untuk mengasihi manusia. Cuma manusianya sendiri yang bikin ribet. Setuju. Ya kan? Ibarat kata gini, gue harus puasa nih supaya Tuhan simpati sama gue gitu. Ya enggak. Nah, iya ada satu lagu yang tadi gue bilang lah, pokoknya mengganggu pikiran gue gitu. Where is the love gitu. Kalau lu baca liriknya kan, there's a lot terrible things in this world ya kan, banyak banget hal buruk gitu di dunia ini. Dan itu membuat orang mempertanyakan Tuhan tuh ada nggak sih? Iya nggak sih? Tapi dari orang-orang kayak lu yang pernah ngelewatin part yang nggak enak dalam kehidupan, tanpa lu ngelakuin sesuatu, tanpa lu punya effort, tanpa lu ibaratnya harus puasa 40 hari or everything else, yes, Tuhan melakukan sesuatu gitu loh. Itu Fed yang menurut gue ya, itu salah satu terang Tuhan yang harusnya banyak orang lain ngerti itu Fed. Yang teman-teman lu harus ngerti. Bukan, gue nggak bilang gini loh, gue nggak bilang artinya stay as we are gitu, jadi seperti kita saat ini, enggak. Tuhan kita itu kan bukan Tuhan yang instan kan, the Lord of process gitu. Ibaratnya Tuhan kita tuh kan Tuhan yang Tuhan proses lah gitu loh. Artinya banyak proses yang kita alami. Kalau lo pernah baca
sejarahnya Raja Daud gitu kan, banyak sekali rentetan proses yang dia alami sampai dia akhirnya jadi raja gitu kan. Nggak serta-merta Samuel urapin dia terus dia langsung jadi raja, enggak. Dari Samuel urapin dia harus lawan Goliat lah, dia harus ngerasain pengen dibunuh lah sama Saul segala macem gitu. Nah, tapi satu hal yang pasti adalah Daud itu tidak berusaha untuk jadi raja. Tuhan yang datang sama dia. Nah, sama nih seperti yang kayak lu alami, lu nggak berusaha buat lepas dari keadaan buruk itu. Maksudnya lu nggak berusaha supaya Tuhan membantu lu, kan enggak kan? Emang dia yang datang buat bantuin lu gitu. Ya simpelnya sih, Tuhan itu tuh selalu ngasih kita kesempatan. Dan Tuhan itu selalu ngasih kita waktu untuk proses. Ya tergantung kitanya aja kan gitu, yang mau peka atau enggak gitu kan. Setuju gue. Antara lu mau listen atau lu mau ignore, pilihannya di lu. Karena kan ada momen dimana lu pernah mempertanyakan sama gue, Tuhan tuh baik apa jahat sih? Kok dia nyiptain neraka ya kan? Ya itu kan gue bilang Tuhan itu kan adalah Tuhan yang nyiptain neraka, tapi itu nerakanya bukan buat manusia gitu, buat ngelempar iblis. Terus kenapa ada manusia yang masuk neraka? Ya karena mereka memilih untuk ikut iblis gitu kan. Tuhan kan tidak mungkin menerobos sesuatu yang udah kasih ke kita gitu. Maksudnya dia udah kasih kita free will nih, kehendak bebas. Kalau kita menentukan diri kita untuk masuk neraka, ya Tuhan nggak akan terobos itu dong. Dia cuma bilang, gue sudah tebus kalian. Gue udah tebus kalian nih. Ya tapi kalau kalian mau milih buat masuk neraka, ya gue nggak bisa mengingkari apa yang udah gue kasih dong. Kayak gitu. That's why ini pemahaman yang unik gitu buat gue gitu. Lu punya ini nggak sih, punya kegiatan selain ngajak ibadah bareng gitu? Itu konteksnya ke gereja bareng kan sama temen-temen lu. Ada nggak ketika lu ngumpul gitu komunitas lu nih dengan kawan-kawan lu bikin semacam ritual gitu buat ibadah gitu? Enggak sih, kalau kayak ibadah ya saat ini sih enggak sih bang. Nggak nyampe ke situ ya? Cuman kalau kita tuh setiap ada sesi deep talk-nya itu, baru muncul itu pemahaman mengenai Tuhan itu baru muncul. Gila, luar biasa loh. Dari curhat-curhatan, nanti kita ngomongin ya lebih ke intens. Lu nggak perlu lah lu sedih-sedih terlalu larut. Lu ingat aja lah lu juga punya Tuhan kok. Intinya kan gitu. Ya. Selalu kayak gitu aja. Lu punya pembimbing rohani nggak sih, Fet? Enggak sih. Nggak ada ya? Dari gereja aja. Dari gereja. Ada tapi dari gereja lu yang datang gitu, maksudnya buat ngobrol sama lu gitu? No, enggak. Itu gimana dari gereja aja? Maksudnya kan dari Oke. Dapat dari firman-firman yang di-sharing di waktu ibadah minggu. Iya. Artinya kan menurut gua ya, lu tuh kan belum, atau gua sotoy kali ya, gua mau bilang lu belum dimuridin atau ternyata Tuhan muridin dengan caranya sendiri gitu. Tapi sepenglihatan gua, lu nggak punya mentor rohani gitu, yang pasti kan seperti itu kan. Iya. Nah, gue nggak tahu deh, menurut lu apakah itu penting atau enggak, guru spiritual atau mentor rohani gitu. Gue nggak tahu itu menurut lu itu penting atau enggak, tapi saran gue sih, lu coba cari. Yes. Karena kedepannya gini loh, lu udah survive sesuatu yang complicated. Kedepannya sama seperti Tuhan tidak berhenti bekerja, si iblis ini juga nggak berhenti bekerja. Dia nih mau curi setiap firman yang udah nyampe ke lu tuh, dia pengen curi itu. Kalau lu baca di Matius 13 atau di Matius 13 tuh perumpamaan mengenai penabur gitu. Ada firman yang ditabur dan itu dicuri sama iblis gitu. Nah, iblis nih nggak berhenti bekerja walaupun dia udah kalah. Ya kan, iblis sudah kalah ya, udah kita injek gitu. Tapi dia tetap gak berhenti bekerja. Nah, di situ gue ngerasa yang lu tetap butuh pembimbing rohani. Ketika suatu saat nanti lu menemukan sesuatu yang lebih besar, lu tahu lu harus minta pertolongan sama siapa. Kayak gitu. Ya, gue sih nggak menyarankan lu, sangat-sangat tidak menyarankan agar komunitas nongkrong lu ini berubah jadi komunitas rohani. Tidak, gue sangat-sangat tidak menyarankan itu. Biarkan kalian berproses dengan caranya sendiri. Tapi pesan gue satu, kalian harus punya satu sosok pembimbing rohani
yang bisa kalian jadikan bahan untuk belajar. Bahan lebih ke bahan diskusi sih. Karena kalau lu belajar, Alkitab ngajarin lu. Tapi kalau diskusi, Alkitab tidak berdiskusi sama lu. Kayak gitu. Tapi pertanyaan gue nih, gue boleh nanya dong? Boleh lah, Feb. Boleh, Feb. Gue mau nanya nih, apakah orang yang jadi pembimbing rohani gue atau untuk teman-teman gue itu harus orang yang benar-benar mendalami Alkitab sampai tingkat tertentu gitu? Gue jawabannya gini nih. Ini gue jadi teringat sama sesuatu yang ada temen gue, dia tuh S3 rohani bro, S3 teologi maksud gue. Gila, dia belajar mengenai kekristenan tuh apa nggak kurang ngelotoknya. Tapi pertanyaan gue sama dia, nanti kalau lo lulus nih bro, kalau lo lulus ya, targetnya apa sih? Apa supaya bisa lu jalan di atas air? Gue tanya kayak gitu sama dia, lo lulus S3 teologi, lu bisa jalan di atas air gak? Gimana? Ya enggak lah bro gitu. Artinya gini Fed, kalau lu nanya ke gua, apakah harus seseorang yang mengerti teologi? Menurut gua tidak. Tapi mengerti Alkitab iya. At least dia mengerti dulu siapa Tuhannya gitu. Kalau dia aja nggak kenal sama Tuhannya, gimana dia mau bimbing lu ya kan? At least dia mesti kenal dulu gitu siapa Tuhannya. Nah kedua, kalau bisa lakunya baik, maksudnya perilakunya oke lah, baik gitu, bukan orang yang perilaku buruk gitu, atau ya nggak mungkin lah lu belajar bikin mie sama orang yang kerjaannya ngaduk semen, kan nggak mungkin gitu kan. Atau lu belajar agama, belajar mengenai spiritualitas sama orang yang nggak spiritual gitu loh. Tapi lo harus mengerti satu border lagi yang harus lu taruh di diri lu. Siapapun yang lu pilih sebagai pembimbing rohani lu, dia cuma manusia. Artinya dia nggak sempurna. Jadi ketika suatu saat lu menemukan sesuatu yang menyimpang dari dia, itu tidak membuat lu kecewa sama Tuhan. Lu boleh kecewa sama manusia gitu, tapi jangan sampai lu kecewa sama Tuhan karena manusia mengecewakan lu. Kayak gitu. Sabi ya? Sabi bro. Dalam loh, gue kalau ngomong sama Jafet nih dalam. Segitunya lu nggak mabok ya? Apa lu mabok di jalan, enggak kan? Enggak. Tapi kalau gue mabok ini aja gue bingung udah anjing. Gue bingung udah ikutin aja. Ini kalau lu mabok nih lebih dalam lagi nih Fet ya? Iyalah harusnya segitu. Kacau, kenapa sih? Kenapa mesti gitu sih Fet? Kenapa mesti gitu sih? Emang harus kayak gitu bang. Gimana emang harus kayak gitu bang? Soalnya kalau mabok, ini sebenarnya nggak mabok sih. Topik gue itu ada itu pas jam 12. Buset. Di bawah jam 12 gue nggak bisa deep talk bang. Iya. Otak lu tuh masih terlalu banyak yang lu pikirin. Coba kalau udah di atas jam 12 kan sudah mulai mengkerucut gitu kan. Iya. Topik bahasannya. Tahu lu udah sering ngomongin kayak gini sama gue. Tahu, cuma kan yang lain nggak tahu. Seakan-akan gue nggak tahu aja biar bisa ngobrol bro. Iya nggak sih? Padahal peres tuh nanya semua udah tahu nih gue jawabannya nih. Coba gue biar orang lain tahu juga Fet, karena keren Fet. Serius gue bilang. Lu nggak usah jadi sesuatu yang ekstrim. Lu jadi diri lu sendiri aja, lu bisa ngerasain kasihnya Tuhan. Lu jadi apa adanya lu saat ini gitu. Tuhan gak ninggalin lu gitu. Itu pemahaman itu yang orang harus pegang gitu. Tapi jangan batasi diri kalian kalau ada dorongan untuk berbuat lebih baik. Kalau tiba-tiba seorang Jafet pengen jadi seseorang yang lebih baik gitu, why not gitu kan? Bukannya gue bilang, ya udah begini aja, enggak. Kalau ada dorongan dari dalam, ketika Roh Kudus suruh lu buat jadi something, do something, be something, gitu bro. Udah aus gue. Iya, gue butuh kopi. Kopi aja. Oke, anyway ini thank you buat kalian yang sudah ngikutin podcast kita hari ini sampai selesai. Gue bersyukur banget nih Jafet, Fet, thank you banget Fet, lu udah mau datang ke sini Fet, udah sharing terangnya Tuhan ke orang-orang, gimana Tuhan mengasihi lu dengan caranya Tuhan gitu, terlepas apapun yang lu lakukan dan lu perbuat. Dan gue mau ngucapin buat kalian semua nih yang udah subscribe, yang udah share, yang udah komen di video ini. Thank you, terima kasih banyak.
kalian udah mendukung pelayanan kami. Fat, jangan kapok main kesini Fat. Slow. Mampir lagi kesini Fat. Kalau lu ada bahan yang mau lu ceritain gitu, lu ceritain kesini Fat. Biar banyak orang yang bisa lihat gitu. Ternyata jadi orang Kristen itu tidak sulit. Jadi terang dong gue. Jadi terang. Yoi. Oke? Oke. Thank you. Buzz Light, serukan terang.